Coba pipih banyak. Jam Gadang, Ngarai Siano, Bukit Lampu Padang, Pantai Kondoria, Pantai Arta, Pantai Katar, sungai yang panjang, sungai nan pendek, sungai nan gadang, sungai nan ketek, danau Singkara, danau meninjau, air yange, air dingin. Kadang-kadang lah 3 hari 3 malam, alabun tapi ning badannya. Alun tiba di rumah, zuhur tinggal, asar tidak ada, maghrib dalam perjalanan, isya masih macet. Ternyata harta menjauhkan kita dengan Allah. Karena itu di akhirnya ditanya oleh Allah, harta kau dapat dari mana dan sudah kau gunakan kemana? Ketika malam ini ibu jawab, Pak menyumbang masuk dalam katiding 2.000, 5.000, 10.000, dialah amal kita, dialah teman kita, dialah sahabat kita, dialah saudara kita, dialah sebagai the best friend buat kita. Teman yang terbaik, betul? Bukan laki-laki, bukan para istri. Kami laki-laki kok kawan sabanta. Di rumah laki awak, di luar laki orang. Sedang di awak, laki awak, betul? Lalu laki awak pindah ke rumah sebelah, laki siale. Laki orang sebelah, alhamdulillah. Betul guna. Yang di awak, yang barang awak, di orang. Barang orang, awak cuma diagih, dititipan. Nggak ada bawa laki dari lahir dah. Lahir, laki Denmark lain kata tu. Nggak ada. Kau walaupun galak-galak, sengaja mau bikin supaya tak tekan tu. Karena mau cari lah rawan nampak salon lah. Ha? Kalau kau umpama biasa sebutlah sisa-sisa aku. Ha? Biasanya kalau sisa-sisa aku tu lah tahan penyakit tu. Betul apa betul? Lah tahan penyakit tu. Tak bisa leh dibeginikan aman. Dibawa ke Bukit Tinggi tak kata pengaruh leh dah. Dibawa ke Jam Gadang tagak tak kata personal leh dah. Kok dibawa ke Yange ataupun naik warterbu amannya. Kenapa? Awak Allah mantap. Betul apa betul? Nah, makanya mau yakin kau yang hadir malam kini kau calon-calon masuk surga salualahnya. Masuk surga amin. Neraka sadunya. Anak dia semua. Tapi panggil menuju ke neraka banyak. Oi, kembali kepada kaji awak. Kau galak-galak kaji nak selesai. Nah, kembali ke kaji kita. Kemudian yang ketiga, wow, warak, rendah hati. Artinya tidak boleh sombong. Dan yang keempat, yakin. Yakinlah, kok padi ditanam akan motong padi. Kok rumput ditanam pasti akan motong rumput. Jelas? Tanam kebaikan akan kita peroleh di akhirat kebaikan. Kita tanam keburukan akan mendapatkan keburukan. Itulah yang kata Allah dalam Al-Maidah, wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah minta kepada awak, wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan yang bisa mendakikan awak jo Allah. Jalan yang bisa membuat Allah cinta jo awak. Jalan yang bisa membuat Allah sayang jo awak. Apa jalan yang kita lakukan agar Allah merindukan awak? Karena awak sadonya bakal mati. Betul? Maka punya prinsip, kau ada tetangga yang bangih, jangan diikut bangihnya. Biar jangan dilawan, biarkan saja. Abo contohkan mangga, tahu mangga? Mangga di batang, ada yang busuk, ada yang boneh, betul? Kalau ada mangga yang busuk, jangan dipetik. Biarkan saja buah itu busuk. Karena pada akhirnya buah yang busuk akan areh sendiri. Akan jatuh sendiri. Tanpa kita arehan.
tanpa kita jatuhan, tanpa kita peti, bosannya di atas, nyo akan jatuh seorang ke bawah. Kalau ada di antara awak sukang pota orang, jangan dilawan, biarkan saja nyo mota. Beko panik muncungnya nyo berhenti seorang. Kalau indah, nyo mau banti nyo mengecek. Parah pada orang gilo. Beko kalau nyo mati nyo anak itu. Betul. Ini jangan dilawan orang gilo awak. Jangan dilawan orang indah selesai awak. Karena itu Rasul mengajarkan kita untuk mencari teman, pilih-pilih kawan, jangan sembarang orang berperkawanan. Dek banyak piti pajatu, dosa nak dia awak. Dek banyak ratu pajatu, bapak dia awak. Dek banyak musuh apa tu, dosa nak dia awak. Kenal indah, sesuku indah, bersana indah, dek pitinya banyak, apa dia awak. Aku etek sebelah sedarah, sakit. Ditanya orang, sakit etek tu, nak tahu dah. Kenapa? Dek nyoban duit. Betul. Hanya itu ibu dan bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah surga dan neraka Allah telah fasilitaskan buat manusia. Awak disuruh pilih. Kok kau masuk ke surga, silahkan. Wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah kalian. Carilah jalan yang bisa menghantar kesinan. Carilah yang bisa membawa kesinan. Jua yang mantap kesinan. Lihat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah, dan juga rajin membaca Al-Quran. Kalau 4 pusaka ku ada, 4 amal ku ada, 4 pekerjaan ku ada, berarti akan bahagia di alam barzakh, akan senang di akhirat. Maka mulai besok boleh mati. Maka boleh lah ada amal. Aku sembahyang cok tinggal, puasa tak pernah, zikir pemelih, mendengar ceramah pengantuk karajo, baca Quran tak lo pandai, amati lo nyo nekat pajatu. Nekat. Pak kau nekat amal indah do mati lo. Kalau lah banyak sembahyang, lah banyak puasa, lah banyak zikir, lah banyak baca Quran, aku akan matilah. Amun akan melarang doh. Kenapa? Karena amal itulah yang kau mantawa. Bukan laki nan tampan ganteng, bukan istri yang cantik kayak bidadari turun dari WC. Oi. Ndak. Suami. Kok kacintonyo kawak, kok kasayangnya kawak, kok karindunya kawak, cintanya relatif. Betul. Masih baru menikah, luar biasa honeymoonnya, kama-kama berdua pacik tangan. Seolah-olah basuh pemilik kita berdua. Sengenek bini terpeleset, cameh laki bukan main, hati-hati yang punya anak 3, onderdil pada rontok, oli lah mulai kering, nak kacang-kacang lah mulai rata, spion lah tangga lo sabarlah, pemper lah patah lo, ban lah kempes lo sabarlah, bak lah mereng lo teka-teka tu. Honeymoon kah? Tidak boleh. Harmonis kah? Mulai kurang. Sekamarnya? Tidak. Kamarnya? Cik gudang muka, cik gudang belakang. Oi. Betul apa betul? Betul lah. Kok tidak betul? Betul lah tu. Senanglah tiambo tu. Ternyata relatif. Oh sayang kami tawa. Sayang. Kok mati awak pak? Matilah. Betul. Oh begitu awak mati. Jangan mati dulu ya Allah. Ya bini den. Ya kesayangan ya Allah. Jangan mati dulu. Bisa? Tidak, mati awak. Kami pedia saja mati. Biarkan saja. Oh kamu nangis kami dia gara-gara awak mati. Sorry lah ya. Mohon maaf, bukan kami kejam. Tidak, kami tidak kejam. Keadaan yang membuat kami begitu. Oh buya nak setia, buya namanya tu. Bini buya mati, buya nak saja. Emang apa pangannya?
Tak bisa. Oh kau menangis. Oh kok kau menangis jo. Membuat terhibur jamaah. Boleh. Paling-paling tangisan partisipasi. Daripada nak satu. Alah tu. Kalau menangis tu. Oh kami kawak calik. Enggak. Kak mama tu keluar. Apa ni kami calik? Orang nanti bo. Sianan datang, sianan tibo, rancak buruk, gapuk, kurus, tinggi, rendah, putih, kaling. Kami perhatian, dalam otak berfikir, sudah konan mana bisa ditukar. Nah! Makonyo jangan suka percaya jo laki-laki. Sadonyo laki-laki buaya. Kecuali saya. Bu, kontu galak saja biar nak tergantung. Tapi dipastikan tidak ada yang bakal menyertai kita. Tidak ada yang bakal menemani kita. Tidak ada bakal yang menolong kita kecuali ibadah kita. Betul? Kalau hari ini kita berbuat baik, maka kebaikan akan menemani kita. Dialah penolong, dialah sebagai teman terbaik buat kita. The best friend, teman yang terbaik. Bukan istri, bukan suami, tapi amal yang kita kerjakan. Itulah dalam Al-Hasyr Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah dalam Al-Hasyr, wahai mereka orang-orang yang beriman, ittaqullah, patuhlah kepada Allah, atau wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan jalan yang Allah hamba baca tadi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kemudian kau perhatikan dirimu, kerenungi dirimu, kau cari dirimu, kau lihat dirimu, apa yang telah kau perbuat untuk hari esok akhirat. Apakah kau sudah punya amal? Apakah kau sudah punya ibadah? Apakah kau sudah punya ubudiyah? Maka perhatikanlah hari ini. Karena daging kembali kepada tanah, tulang kembali kepada air, urek kembali kepada angin, darah kembali kepada api. Daging kembali kepada tanah, tanah kembali kepada air, air kembali kepada angin, angin kembali kepada api, api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad, maka lakta aflaka. Jikalau tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Maka tubuh nan kasa dinamakan Adam. Adam ini akan kembali kepada asalnya, akan kembali kepada unsurnya, akan kembali kepada awalnya. Lalu apa yang bisa kita perbuat hari ini? Selagi tubuh masih ada, telinga samik masih mendengar, mata basir masih melihat, maka lakukanlah hal-hal yang membuat tijaratan lan tabura, tijarah yang tidak rugi, usaha yang tidak rugi, aktivitas yang membawa untung. Maka jangan sibuk je orang lain. Kok malah sembahyang laki itu? Kok bisa diajar? Kok bisa ditunjuk? Kok bisa dibawa ke Surabaya? Kalau nyo nak mau bahabu ya, pada dia saja lelaki itu. Bekonyo masuk neraka, awak masuk surga. Alhamdulillah. Hah? Oi. Aku awak masuk surga, laki ko madah. Dan dibawa ke Suronyo namu, disuruh semayang alasan banyak. Betul? Kalau lama ceramahnya pengantuk, tapi mengaji jawaban lak 6 di lapau nak takkan tua dah. Betul? Biarkan saja laki itu masuk neraka, awak masuk saru. Go, alhamdulillah. Hei, Bu, dah lewat jam 10 lah Bu. Dia talok je mendengar leh. Ambo dah talok mengecek leh. Sekali-sekali ambo tiba kemari lah mau seketel nak bahan tak. Ambo tambah agak 2 menit leh lah. Jadi dalam Al-Hasyr apa kata Allah? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad,
kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Maka pesan Allah kepada awak, ittaqullah wattaqullah, maka bertakwalah, patuhlah, taatlah kepada Allah. Taatnya bagaimana? Tidak sekedar bibir, tidak sekedar ucapan, tidak sekedar pemanis bibir atau kecil orang baso, not decoration only. Lihat artinya tuh. Dah tahu dah, semua ambo dah tentu tu dah. Tidak sekedar pemanis bibir. Kini awak harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Bu. Karena tadi di awal pengajian lah mau baca, dalam tubuhan zahir ada tubuhan batin, betul? Maka kita berasikan kalau dalam tarikat Nahsyabandiyah dikenal dengan latifah. Latifatul khalbi, latifatul sirri, bermacam latifah. Maka bersihkanlah latifah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Dengan zikir ini, kalau batinlah bersih, maka tatmainul qulub akan kita terima. Batin akan tenang, jiwa akan tenang, hati akan tenang. Ndak bapitih, tenang. Ndak baharato, tenang. Ndak barumah, tenang. Ndak ada laki, tenang. Aku kadang-kadang di hati kok ndak tenang. Pikiran sama-sama, pikiran resah-resah. Ada laki di rumah, pangana sama. Ndak ada pitih, pangana lebih sama. Pai laki dari rumah, pangana sama. Lamo laki di rumah ndak keluar rumah, pangana awak sama. Kurang lo zikir, bisa-bisa masuk sama, keluar sama. Ambo kalau ceramah mau sampai pagi deh kau bang. Leka talok duduk. Ambo dah talok tagak doang. Bu, lah singkat-singkat saja Bu. InsyaAllah besok ketika Ustadz kita, tuanku kita menelpon, saya insyaAllah hadir kembali. Ini singkat saja Bu ya, sebagai bentuk salam perkenalan antara saya dengan kita. Karena malam ini saya menganggap ibu ini ibu-ibu saya. Karena saya di Sumatera Barat kan tidak punya orang tua di sini. Ibu saya baru bulan 8 kemarin, ini masuk bulan 8 setahun meninggal. Saya ketika ngomong itu agak susah sedikit. Karena saya dari kecil terpisah dari orang tua. Jadi saya ketemu dengan orang tua lah pulang dari Mesir. Kemudian saya baru tahu saya masih ada orang tua saya. Sampai orang tua saya bolak-balik kemari. Dan tidak lama pertemuan saya dengan orang tua saya. Dan orang tua saya pun kembali menghadap Allah. Dengan bulan yang sama. Itu pun saya yang katakan kepada beliau. Mbak atau ayah tidak lama lagi, mungkin 40 hari lagi ayah akan meninggal setelah mak meninggal. Tapi ternyata betul 40 hari mak saya meninggal, kemudian ayah saya juga meninggal. Dan artinya berbangga kita hari ini, berbahagia kita saat ini yang kita masih punya orang tua, masih berkesempatan untuk taat kepadanya, masih berkesempatan untuk berbuat baik kepadanya, masih berada kesempatan untuk membahagiakannya. Sebagaimana kita ketika kecil dibahagiakan oleh orang tua kita, diasuh oleh orang tua kita, dirawat oleh orang tua kita. Celaka bagi mereka orang-orang yang mampu meneteskan air mata ibunya, air mata orang tuanya, menyusahkan orang tuanya. Maka berbangga dan berbahagia kita hari ini ibu dan bapak. Ketika kita masih ada orang-orang tua kita, tidak salah bagi kita ketika dia tak mampu makan kita suapin. Tak mampu mandi kita mandikan. Tak mampu buang air besar kita tolong. Tak bisa pakai baju kita pakaikan. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Ketika kita minta waktu kita kecil, apapun diturutin oleh orang-orang tua kita. Banting tulang pagi-pagi pulang petang cari nafkah buat kita. Panas kepanasan, dingin kedinginan tak peduli. Mereka berniat bagaimana kita anaknya mampu menjadi anak yang sukses dan mampu membayarkan ketika dia sudah tua nanti. Betul? Betul? Saya mohon maaf. Saya ketika ngomong begitu tak tahan. Karena saya dari kecil terpisah dari orang tua.
Saya berpendidikan sendiri, sambil kerja, kadang sehari kerja, sehari pendidikan, setengah hari kerja, setengah hari pendidikan, sampai ke Jakarta, sampai ke Mesir. Dan alhamdulillah Allah masih mempertemukan saya dengan orang tua saya. Dan masih di akhir-akhirnya saya bertemu dengan keluarga saya. Mudah-mudahan orang tua saya yang baru meninggal setahun, Allah lapangkan kuburnya dan juga kubur orang-orang tua kita. Allah maja'al qabrahum rawdatan, Allah maja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al kuburahum khufratan min khufratin niran. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, mohon maaf. Saya biasanya kalau berbicara ke situ memang tak bisa. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Lanjut. Sedikit lagi ya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah katakan dalam Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah dengan Allah. Berapa banyak di antara kita masyarakat, Allah titipkan harta, dengan hartanya mereka berpoya-poya. Bukan makin kuat ibadah kepada Allah, tapi makin jauh dengan Allah. Kadang ilmu di, kadang-kadang mejeng sinan mojeng kemari. Kadang-kadang pergi situ, pergi kemari. Mereka tinggalkan kewajiban kepada Allah. Padahal Allah telah berikan apa keinginannya. Jangan kita meniru mereka. Biarkan mereka berkecimpung dengan maksiat. Awak jangan terpesona dengan maksiat itu. Karena dunia, kata Allah dalam Al-Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, dunia ini, seluruh yang ada di dunia maupun di atas langit maupun di atas bumi, semuanya mobil mewah, uang banyak, istri yang cantik, suami yang tampan, kekuasaan yang hebat, jabatan yang tinggi, semuanya kata Allah zinatan laha, hanya sekedar perhiasan. Maka dengan perhiasan itu linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian Allah lihat kita. Siapa yang Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan kekuasaan, dengan semua yang ada itu lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita lupa dengan Allah, sebagaimana orang-orang yang lupa dengan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka kemudian Allah jadikan awak lupa dengan diri kita sendiri. Lupa dengan diri kita sendiri. Indah tahu le jo awak, si awak, mangawak, untuk awak. Akhirnya yang terjadi, makan, tidur, tak ciri. Makan, tidur, tak ciri. Betul? Kalau makan, tidur, tak ciri, tidak jauh awak daripada Jawi. Tahu Jawi? Makan, tak ciri, tidur. Jawi. Pangananyo, makan. Jago lalu, makan. Kalau ke jalan pangana, makan. Kamapai pangananyo, makan. Ayang nampak, makan. Semen masabok, makan. Besi masabok, makan. Keramik masabok, makan. Ayang tampak, makan. Karena hidupnya untuk makan. Tapi awak bagaimana dengan makan bisa hidup. Dan dengan hidup bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu meningkat ibadah badaniyah, salat, ibadah qalbiyah, zikir, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari Al-Hasyr. Yang terakhir, ulaika humul fasiqun. Jangan sempat awak tergolong dalam golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tak beres, orang-orang yang di luar, lain di dalam.
Tak sesuai isi jo luar, isi jo dalam. Di luar lebar asih, di dalam tidak selamai. Takah buahku ini kulitnya mulus, baunya rancak, harum semerbak, dikubak ulek sekilo di dalam. Tapi jadikan awak bagaikan buah manggis, ulehnya sampai isi takah tuluh. Gadang di luar, gadang lo di dalam. Rancak di luar, rancak lo di dalam. Buah manggis. Maka kalau sudah kita buah seperti buah manggis, artinya bermanfaat. Maka kalau sudah bermanfaat, apa yang kita dapatkan? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ndak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Beda. Panggilnya beda lo, bentuknya beda lo, wajahnya beda lo. Cari yang penghuni surga wajah barasi-barasi. Barsi-barsi cari ujung ke ujung madon dan ndak selamai bentuk. Ancak-ancak sadunya tu. Cili tu. Walaupun lah terkulai tak hamak ambo tu ancak ke bentuk. Itu biasa tu. Padi kalau boneh biasa tagak atau tunduk. Menanduan tu nak boneh mana tu. Yo tunduk, yo boneh. Makanya petitih orang tua harus kita dengan kau dapat duit kau makin tua makin menjadi. Betul? Ya, hanya orang tua keladi, makin tua makin menjadi panggil. Kau dah aku rancak kau. Nah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama penghuni neraka jauh penghuni surga. Siapa penghuni surga itu? Humul faizun. Mereka orang-orang yang menang, sukses, orang-orang yang beruntung. Karena itu pada malam kini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Awak diperintahkan untuk bersegera memohon ampunan Allah karena banyak kesalahan yang kita perbuat, banyak dosa yang kita lakukan. Karena makin banyak dosa makin parah. Makin barek dosa makin takulai ke bawah, makin barek makin takulai. Itu mana dosa paling banyak tu. Wa umrina qisum fi kulli yawmin wa zanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa makin lama makin bertambah. Makanya kini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita memohon ampunan kepada Tuhan kita, Tuhan Allah. Kalau dosa lah diampuni Tuhan, surgalah kita peroleh. Kenapa kita peroleh? U'iddat lil muttaqin. Karena surga itu milik orang-orang yang bertakwa. Siapa yang berhak masuk dalam surga? Biar mereka tergolong-golong orang-orang muttaqin. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra. Hado haratonya sumbangkan harato ke jalan Allah. Kesumbangkan ke jalan Allah. Makin gadangnya sedekah ke masjid, makin tarang cahayanya di alam barzakh. Makin gadang sedekahnya ke masjid, makin tabah hijab dengan neraka. Makin gadang sedekahnya ke masjid, makin aman kenderaan di padang mahsyar. Makin gadang sedekahnya di masjid, makin laweh peneduhnya di akhirat. Wal kadhiminal ghaidha. Baiknya dikala sedang ada pitih maupun sedang nak ada pitih, baik sedang lapang maupun sedang sempit, baik sedang sehat maupun sedang sakit, tak peduli.
Mereka nafkahkan harta. Itulah yang pitih awak. Pitih nan balipek lipek kini mati tinggal. Umah nan batingkek tingkek tinggal. Oto nan mengkilek-kilek tinggal. Bini ampe kamek-kamek mamunya tinggal. Anyo balaki cek lay. Betul? Tidak ada yang satu jawab. Kemudian yang mana lagi? Orang-orang yang bertakwa itu, pertama, mereka yang menafkahkan harta jalan Allah, baik di kala lapang muka sempit, wal'afina 'anin nas. Mereka saling memaafkan, tidak saling dendam, tidak ada saling iri hati. Bahkan wal kadhiminal ghaidha, mereka mampu menahan emosional, indak pembangis, indak pemberang, indak pacarui. Kadang-kadang kan awak indak selesai kadang. Muncung kau paling suka bacarui-carui. Kadang-kadang dia hobi pacarui sampai laki bapaca. Oi. Adi si kau ndak do kono di kampung ambo banyak tu. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka insya-Allah ibu dan bapak, dari sisa-sisa umur yang ada kini di awak, mudah-mudahan awak mampu melakukan beberapa hal yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama, tingkatkanlah ibadah badaniyah salat. Tak taluk salat berdiri bu, boleh kita salat sambil duduk. Tak sanggup kita salat sambil duduk, boleh kita salat sambil berbaring. Tak sanggup sambil berbaring, boleh salat dengan isyarah. Tak sanggup dengan isyarah, boleh salat dengan hati. Tak taluk jo hati, mati di semayang orang awak leh. Nah, jangan tinggal semayang. Kenapa? Karena kalau kita kerja buat Allah, Allah akan melakukan pekerjaan buat kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan cinta dengan kita. Kalau kita ingat Allah di dunia, di akhirat Allah akan ingat kita. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, ibadah qalbiyah. Hidupkan hati akan Allah. Karena zikir ada tawajuh, madu hati akan Allah. Di dalamnya ada musyahadah, memandang hati akan Allah. Di dalamnya ada muraqabah, menakiykan hati akan Allah. Karena itu ada zikir syariat, ada zikir tarikat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, ada zikir nyawa, ada zikir napas, ada zikir rahasia. Dari semua zikir-zikir itu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya Allah yang kita maksud, reda Allah yang kita cari. Maka ibadahlah kita lillah karena Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Kalau kita sudah lillah karena Allah, maka orang tasawuf berdoa kepada Allah. Apa kata orang tasawuf? Allah maj'al qalbi musafiran ilaika hatta ajida ridhaka matlubi. Ya Allah, jadikan hatiku berjalan kepadamu ya Allah, sehingga aku memperoleh keredaan Engkau yang aku cari. Buat apiti banyak, tak reda. Buat rumah banyak, tak reda. Buat auto banyak, tak reda. Biarlah cie, tapi reda Alhamdulillah. Ibadah qalbiyah. Yang ketiga, ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Sadaqah. Sadaqah sitrun minan nar. Dinding pembatas. Sadaqah peneduh di akhirat. Bahkan di hadis yang lain, sadaqah dawa'un lil maradi, mampu menyembuhkan penyakit dan bermacam-macam manfaat daripada sedekah. Di hadis yang lain menjelaskan sedekah nur fi qabrihi, di dalam kubur mereka. Maka oleh karena itu ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan Rasul mengajarkan lagi kita yang keempat untuk aman di alam barzah, baca Al-Qur'an. Kenapa kita baca Al-Quran? Karena Al-Quran nanti, Iqra wal Quran, bacalah Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang dari kiamat, syafi'an li ashabihi, dia tampil sebagai penolong, di mana suami nak mampu menolong, di mana istri nak mampu menolong, di mana halatu nak doleh, wala adlun wala syafaatun. Al-Quran datang sebagai sahabat untuk menolong kita. Alhamdulillah. Makanya ibu dan bapa, isilah hari-hari kita dengan baik.
apakah mingguan, apakah bulanan, ajak saudara-saudara kita, ajak laki kita, ajak suami kita, ajak siapa yang mau kita ajak, karena ibadah yang kita lakukan ini menjadi vitamin rohaniah kita. Insya Allah yang benar datang dari Allah, dan yang salah kedaifan ambo sendiri. Insya Allah kapan-kapan kita sambung kembali. Kalau tak puas ceramah malam kini, boleh buka di YouTube, ketik saja Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA, keluar bantu ambo, berarti ambo tu. Tapi kalau nak bantu ambo, nak ambo tu dah. Tapi kalau diketik-ketik, nak jo keluar tu dah. Nak jo keluar, berarti paket awak habis tu. Isi paket dulu. Oh, tak dapat di Facebook, ya payah mencari. Buka, tak dapat di YouTube, payah buka Facebook. Facebook ambo isinya ceramah sadonyo. Buka Maulana. InsyaAllah bantu ambo pakai di Facebook itu ambo bikin gambar sepanduk yang dikirim dari tuanku. Ambo bikin itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibarat pepatah. Kok ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kok ada kata-kata ambo tadi yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau kata orang Arab, waqad yurja li jarihi sayfi bur'un, wala bur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang lukain tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukain hati, kemana obat hendak dicari. Terima kasih, insya Allah. Lain kali kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini berakhirnya ceramah dari Buya itu. Kita ceramah pada malam ini sebagai informasi kepada Bapak Diri Kodang Basamu, infak sedekah pada malam ini terkumpul sebanyak 260.000. Alhamdulillah pada malam ini. Jadi pengurus masjid meminta izin kepada Bapak dan Ibu untuk dijalani kerja selebar gitu Bapak dan Ibu. Panjang serba biasa dengan amalan maliah itu yo bapak ibu sedekah. Jadi pengurus masjid yang membuka peluang